Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prafi Ramadhani dengan NIM 24105111028. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kode saya, hasil dari codingan saya, yaitu untuk memenuhi laporan dari UTS mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Oke, baik. Kita mulai pada soal pertama. Jadi pada soal bagian pertama ini, saya akan menjelaskan program tentang bangun datar sederhana. Di sini saya menerapkan dua konsep utama dari pemrograman berorientasi objek, yaitu abstraksi dan polymorphism. Nah, jadi program ini berfungsi untuk menghitung luas dan keliling dari tiga bangun datar, yaitu lingkaran, segitiga sama sisi, dan persegi panjang. Nah, jadi pertama-tama saya di sini saya membuat kelas abstrak. Kelas abstrak bernama bangun datar. Nah, di dalamnya kelas abstrak ini terdapat tiga buah metode abstrak, yaitu yang pertama hitung luas, kemudian hitung keliling, dan tampilkan hasil. Nah, jadi karena kelas ini bersifat abstrak, maka setiap bangun datar yang menjadi turunannya wajib mengoverride metode tersebut dengan rumusnya masing-masing. Nah, lanjut saya jelaskan satu persatu rumusnya. Namun agar lebih tervisualisasikan, di sini saya sambil run code saya dahulu. Oke, kode sudah terrun, tidak ada error. Oke, baik. Kita lanjut untuk menjelaskan rumusnya. Jadi yang pertama itu adalah lingkaran. Jadi pada kelas lingkaran ini terdapat atribut dari jari. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, dan untuk kelilingnya yaitu 2 kali pi kali r. Nah, di dalam kode program saya menggunakan konstanta mat.pi. Fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan nilai pi dengan lebih akurat. Nah, kemudian setelah kita menghitungnya, hasilnya akan ditampilkan melalui metode tampilkan hasil. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke bangun datar kedua, yaitu segitiga sama sisi. Nah, jadi pada kelas segitiga sama sisi, atribut yang digunakan hanyalah satu, yaitu sisi. Nah, kemudian untuk rumus luas segitiga sama sisi adalah pangkat 3/4 kali sisi kuadrat. Sedangkan untuk kelilingnya adalah untuk rumus kelilingnya adalah 3 kali sisi. Kemudian sama seperti tadi, tampilkan hasil. Kemudian kita lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu bangun datar terakhir, yaitu persegi panjang. Nah, pada kelas segi panjang ini terdapat dua buah atribut. Yang pertama itu panjang, dan yang kedua adalah lebar. Nah, untuk rumus luasnya adalah panjang kali lebar, dan untuk rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang kali lebar. Nah, kemudian jadi setelah ketiga kelas turunan ini selesai dibuat, saya membuat yaitu yang namanya metode main di kelas utama. Nah, jadi di sini saya menggunakan array dari tipe bangun datar, dan saya isi dengan menggunakan objek dari ketiga bangun datar tersebut: lingkaran, jari-jari 7, segitiga sama sisi 10, segi panjang, panjangnya 8, lebarnya 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan perulangan for. Setiap objek dipanggil melalui metode tampilkan hasil. Nah, disinilah konsep dari polymorphic itu bekerja, di mana karena meskipun setiap objek memiliki tipe yang sama, yaitu bangun datar, hasil yang ditampilkan berbeda sesuai dengan rumus yang ada di kelasnya masing-masing, seperti yang ditampilkan oleh output ini. Nah, jadi dengan cara ini program menjadi lebih fleksibel dan mudah diperluas jika suatu saat nih kita ingin menambahkan bangun datar baru tanpa mengubah struktur utama dari kode tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program untuk nomor 2, yaitu kode program yang menerapkan konsep enkapsulasi. Jadi konsep
enkapsulasi sendiri itu adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk melindungi data di dalam sebuah kelas, agar data tersebut tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas tersebut. Nah, di dalam program ini, saya membuat dua buah kelas, yaitu kelas minuman, yang pertama, dan yang kedua adalah kelas restoran. Nah, kelas minuman ini digunakan untuk menyimpan data mengenai sebuah menu minuman, dan untuk kelas restoran ini berfungsi sebagai kelas utama untuk menjalankan program tersebut. Nah, kita bahas untuk kelas minuman dulu. Jadi di dalam kelas minuman ini, saya mendeklarasikan tiga buah variabel dengan akses modifier private. Nah, yang pertama itu adalah menu. Menu berfungsi untuk menyimpan nama menu minuman tersebut, harga untuk menyimpan harga menu, dan spesial untuk menyimpan status apakah menu tersebut spesial atau tidak. Nah, jadi karena ketiganya ini bersifat private, maka variabel ini tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas, seperti misalnya dengan kita menulis minuman.menu atau minuman.harga. Nah, mengapa demikian? Hal ini bertujuan agar data tidak bisa diubah sembarangan dan hanya dapat diakses melalui metode resmi yang sudah disediakan. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya sudah membuat tiga buah metode. Getter method, ya ini untuk membaca dari data private. Nah, yang pertama itu ada getMenu untuk mengambil nilai dari variabel menu, getHarga untuk mengambil nilai dari harga, dan spesial untuk mengecek apakah menu tersebut merupakan menu spesial atau bukan. Nah, jadi dengan cara getter method ini, konsep enkapsulasi benar-benar diterapkan karena kita hanya bisa mengakses data private secara tidak langsung melalui metode publik tersebut. Nah, selain itu di dalam kelas minuman, saya juga membuat metode bernama tampilkan detail. Nah, jadi metode tampilkan detail ini berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai menu minuman yang mencakup nama menu, harga, dan status spesialnya. Nah, di dalam metode tampilkan detail ini, seluruh data diakses menggunakan gather method ini. Nah, bukan langsung menggunakan variabel menu, harga, atau spesial ini. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu di kelas restoran. Nah, untuk di kelas restoran ini, saya menggunakan metode main sebagai titik awal program. Kemudian pada bagian ini, saya membuat sebuah objek dari kelas minuman dengan cara seperti ini. Nah, jadi saat objek ini dibuat, konstruktor pada kelas minuman yang di atas tadi langsung menginisialisasikan nilai untuk menu, harga, dan juga spesial. Nah, setelah itu saya memanggil metode tampilkan detail yang berfungsi untuk menampilkan hasilnya ke layar. Nah, oke, langsung kita run dulu saja kode kita. Nah, oke, baik, kode kita sudah tampil dengan menu minuman ayam goreng, harga minuman 17.000, dan menu spesial true. Nah, dari hasil output program ini dapat terlihat bahwa data berhasil ditampilkan, namun tetap terlindungi. Data tersebut tidak bisa diubah atau diakses secara langsung, tetapi hanya melalui metode publik yang telah disediakan. Nah, hal inilah yang menjadi inti dari konsep enkapsulasi, yaitu yang pertama, data disembunyikan atau private, seperti pada ini. Kemudian, akses dilakukan secara aman melalui gather method. Nah, dan yang ketiga adalah perubahan nilai dilakukan dengan cara terkontrol. Nah, jadi dengan menerapkan enkapsulasi seperti ini, program menjadi lebih aman, rapi, dan mudah untuk dikelola. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 3, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan program nomor 3 ini, yaitu program yang berfokus pada konsep inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek ini. Nah, jadi di sini saya membuat kelas induk abstrak bernama pegawai yang berisi atribut seperti nama, ID, dan juga jenis kelamin. Nah, jadi kelas pegawai ini juga memiliki beberapa metode umum seperti pertama bekerja, kemudian ada info, dan hitung pendapatan. Nah, kemudian dari kelas pegawai ini diturunkan lagi menjadi 3 kelas utama, yaitu yang pertama ada pegawai tetap, yang kedua ada pegawai kontrak, dan yang ketiga ada freelancer. Nah, kemudian untuk konsep
inheritance lebih jelas ya, saya akan menjelaskan lewat diagram yang telah saya bikin. Nah, baik. Jadi berdasarkan diagram ini, bisa dilihat bahwa masing-masing kelas turunan utama, yaitu pegawai tetap, pegawai kontrak, dan juga freelancer, memiliki 3 turunan lagi. Yaitu sehingga totalnya ada 9 subclass. Nah, misalnya nih, dari pegawai tetap diturunkan menjadi manajer, supervisor, dan juga staff admin. Dari pegawai kontrak diturunkan lagi menjadi kontrak IP, kontrak marketing, dan juga kontrak HRD. Dari freelancer diturunkan lagi menjadi freelance designer, freelance penulis, dan juga freelance videographer. Nah, jadi dengan menggunakan inheritance ini, semua subclass otomatis mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya. Nah, misal nih, manager mewarisi atribut nama, ID, jenis kelamin, serta metode info, dan hitung pendapatan. Dari pegawai tetap. Nah, dari pegawai tetap ini pada gilirannya juga berasal dari pegawai itu sendiri. Nah, jadi hal ini yang membuat kode menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan, karena kita tidak perlu untuk menulis ulang variabel dan metode yang sama di setiap kelas. Nah, kemudian di setiap kelas turunannya ini juga bisa menambahkan perilaku spesifik sesuai dengan perannya. Misal di sini contoh manajer memiliki metode tambahan yaitu memimpin rapat. Kemudian untuk kontrak IP memiliki metode tambahan yaitu coding. Dan untuk misal freelance videographer memiliki metode tambahan shooting. Nah, baik, mungkin kita balik lagi ke dalam codingan ya. Nah, jadi di sini berikut adalah implementasi di kodenya. Di sini bisa dilihat ya. Untuk kode pegawai tetap di sini pegawai tetap ini mengextend pegawai, dan di bawahnya manager. Di bawahnya ada manager mengextend pegawai tetap. Nah, begitu juga dengan misal kontrak IT. Kontrak IT ini yang menurunkan pegawai kontrak. Nah, kemudian misal juga freelance menulis. Di sini menurunkan freelance. Nah, jadi kemudian kita lanjut untuk pada metode main ini. Jadi di sini di metode main saya membuat beberapa objek. Saya membuat beberapa objek dari masing-masing kelas turunannya, lalu memanggil metode info. Memanggil metode info untuk menampilkan data pegawai dan jenis-jenis pekerjaannya. Nah, jadi di sini untuk kode programnya sudah saya jalankan, dan di sini berhasil. Di sini untuk kode programnya bisa dilihat. Nah, oke, baik. Jadi bisa disimpulkan dari kode program inheritance ini, dapat disimpulkan bahwa konsep inheritance ini memungkinkan kita untuk yang pertama mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan dalam satu hierarki. Kemudian yang kedua, mengurangi duplikasi kode. Dan yang terakhir adalah membuat struktur program yang lebih mudah untuk dikelola. Nah, jadi dengan inheritance ini, perubahan pada kelas induk otomatis juga memengaruhi semua turunannya, sehingga program menjadi lebih efisien dan lebih mudah untuk dikembangkan. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan di dalam video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.